Dikarenakan negara Jack metropolitan sedang menaikkan pajak yang sedang besar-besaran, mengakibatkan semua barang kebutuhan sehari-hari harganya ikut menjadi naik. Bahkan ada yang harganya tidak masuk akal. Ibu, aku bener-bener pusing. Semua harga naik, sementara aku nggak punya pekerjaan tetap. Mau makan enak aja harus mikir 2 kali. Beras yang tadinya harga 9.000 per kilo sekarang udah jadi 15.000 per kilonya. Mahal banget, Bu. Bapak, aku paham kok kesulitan kita, tapi nggak ada gunanya terus mengeluh. Kita harus cari solusi, Pak. Entah itu kerja serabutan atau mulai usaha kecil-kecilan begitu. Aku juga udah capek cari kerja sana sini, Bu. Tapi di desa gini, lowongan kerja kayaknya cuma buat mereka yang punya ijazah tinggi. Aku harus mikir cara lain, Bu. Kalau gitu, ayo kita pikirkan bareng-bareng aja, Pak. Aku yakin dengan sedikit usaha dan doa pasti ada jalan keluar. Pak, gimana kalau coba bicara sama Mas Budi? Dia kan baru pulang dari perantauan. Siapa tahu dia punya ide bagus yang bisa dipraktekkan ke kota. Dia juga di sana kan punya usaha bisnis kulit ayam crispy, Pak. Mas Budi ya? Iya, dia kan punya usaha keripik kulit ayam crispy. Mana laris manis lagi. Apa aku buka jualan kayak dia aja ya, Bu? Iya, Pak, bisa tuh buka usaha itu. Iya deh. Kalau gitu aku tanya sama Mas Budi dulu deh. Siapa tahu dia punya saran. Aku akan ke sana sekarang juga. Raka pergi untuk menemui Mas Budi dengan tujuan usaha, dengan tujuan untuk meminta saran. Karena Raka ingin membuka usaha yang sama seperti milik Mas Budi, yaitu usaha kulit ayam crispy. Mas Budi, aku lihat jualan kulit ayam crispy kamu laris manis di kota. Menurutku kalau aku jualan begini di sini pasti banyak yang beli ya. Bagaimana menurutnya Mas Budi? Wah, itu udah bagus. Maka apalagi kalau harganya murah. Warga di sini kan suka makanan yang simpel dan murah meriah. Betul tuh Mas. Tapi masalahnya modal. Aku nggak punya cukup uang buat beli bahan-bahan. Ada saran nggak Mas buat aku itu modalnya pas-pasan? Kalau begitu kamu bisa mulai dari yang kecil dulu. Jangan terlalu banyak stok. Fokus aja bikin rasanya enak, biar orang-orang itu ketagihan. Dan kalau masalah kulit ayam, coba aja kamu keliling di pasar, siapa tahu ada yang murah. Terima kasih ya Mas, sarannya sangat membantu. Kalau gitu aku langsung ke pasar sekarang juga deh. Setelah mendengar saran dari Mas Budi, Raka langsung menuju ke pasar untuk membeli kulit ayam. Namun ternyata aku cari kulit ayam yang murah biar modalnya nggak besar. Permisi Pak, saya mau beli kulit ayam yang segar, ada nggak? Ini kulit ayamnya Mas, baru dipotong pagi tadi, segar dan berkualitas. Harganya berapa ya Pak kalau kulit ayam yang segar ini? Kalau yangnya harganya murah aja kok Pak, 50.000 1 kilonya. Waduh, mahal banget. Kalau aku beli yang segar memang bagus sih, tapi aku bakal keluar modal banyak. Kalau gitu aku butuh yang lebih murah. Ada nggak yang kulit ayam yang nggak terlalu bagus, yang penting masih bisa digoreng? Mas serius, ada sih Mas, tapi itu udah hampir busuk, harganya murah cuma 5.000 per kilonya. Itu dia yang aku cari. Tolong bungkusin 5 kilo buatku ya. Mas yakin mau kuliah ini? Saya kasih tahu, kulit ini sudah nggak segar loh Mas, bisa bikin orang sakit kalau nggak diolah dengan benar. Gak apa-apa Pak, saya tahu cara mengolahnya biar aman. Ya sudah, kalau Mas yakin. Ini saya bungkuskan, tapi hati-hati ya Mas. Jangan sampai protes nanti ya kalau ada ya apa-apa. Tenang aja Pak, ini uangnya. Kalau gitu saya permisi ya Pak. Setelah Raka membeli kulit ayamnya, dia membawanya pulang ke rumah. Saat di rumah, Dewi menemukan kulit ayam yang terlihat tidak segar. Ia khawatir tentang rencana sang suami. Pak, ini kulit ayam kok kelihatannya nggak segar? Jangan-jangan ini udah busuk ya? Ibu, ini masih bisa dipakai kok. Kalau digoreng nanti juga nggak ada yang tahu. Tapi itu kan bahaya buat orang lain loh Pak. Bapak nggak boleh begini. Kita harus cari uang dengan cara yang halal dan aman untuk semua orang Pak. Ibu kenapa sih? Selalu aja mencampuri urusanku. Aku yang cari uang, suka-suka aku dong. Kalau ibu itu nggak mau membantu, lebih baik diem aja deh. Tapi Bapak, ini bukan soal aku mencampuri urusan Bapak.
Ini soal keselamatan orang lain dan orang banyak, Pak. Cukup, aku sudah bilang ini urusanku, jangan ganggu. Udahlah, pergi aja sana. Setelah mencoba menggoreng kulit ayam, Raka merasa hasilnya kurang memuaskan. Ia mencari cara agar kulit ayamnya lebih renyah tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Kok rasanya enak tapi nggak renyah ya? Apa yang kurang ya? Kalau begini terus pelanggan nggak bakal beli deh. Harus ada cara supaya kulit ayamnya itu lebih renyah. Kalau plastiknya dilelehkan dan dicampurkan minyak, mungkin hasilnya beda. Aku coba dulu lah. Wah, ini dia, renyah banget. Ini bakal jadi rahasia suksesku ini. Apa yang kamu lakukan? Jangan bilang itu plastiknya. Astagfirullahaladzim, Pak. Nggak boleh begitu, Pak. Sudah kan aku udah bilang. Tadi nggak usah ikut campur. Ini urusan aku. Udah sana pergi. Atau mau aku siram kamu pakai minyak panas ini, ha? Setelah Raka selesai membuat kulit ayam crispy-nya, Raka membuka lapak kecil dengan harga murah yang menarik perhatian banyak orang. Kulit ayam crispy murah, enak dan renyah. Yo 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 yo, beli di sini yo. Yo. Wah, murah banget, cuma 5.000 per porsi. Saya beli 2 ya, Pak. Tentu, Bu, silahkan. Ini pasti enak. Pak, kulit ayamnya renyah banget. Rasanya beda dari yang lainnya. Saya suka. Terima kasih, Bu. Jangan lupa balik lagi ya. Saya tunggu kedatangannya lagi, Bu. Di rumah, Dewi merasa semakin khawatir dengan tindakan sang suami. Ia mencoba mencari cara untuk menghentikan tindakan suaminya tersebut. Aku merasa nggak tenang, Pak, dengan apa yang Bapak lakukan. Aku takut ini akan terjadi bencana. Aku tahu ini salah, Pak, tapi aku juga bingung harus berbuat apa. Ibu, aku jualan ini laris banget loh. Aku yakin kita itu akan kaya dalam waktu dekat. Tenang aja, Ibu itu. Pak, uangnya memang banyak banget, tapi itu uang yang nggak halal, Pak. Itu uangnya hasil nipu orang lain, Pak. Allah, bukannya seneng usaha suaminya berhasil malah menyeramahin mulu. Kamu ini nggak suka ya lihat aku sukses ya? Iya. Nggak gitu, Pak, maksudku. Aku juga seneng kalau usaha Bapak itu sukses. Tapi bukan kayak begini caranya. Tapi bukan begini cara suksesnya, Pak. Udahlah, capek aku ngobrol sama kamu. Mending aku tidur aja lah. Beberapa pelanggan mulai merasakan dampak dari kulit ayam yang dijual oleh Raka. Mereka mengalami sakit yang parah. Aduh, perutku sakit banget ini. Aku nggak habis pikir kenapa bisa bikin aku begini. Aku juga, Bu. Setiap kali makan kulit ayam itu rasanya aneh. Tapi waktu itu aku nggak terlalu pikirkan. Sekarang malah kok jadi sakitnya parah begini. Apa jangan-jangan ini gara-gara minyak atau bahan-bahan yang dia pakai ya? Kalau kulit ayamnya sudah nggak segar, pasti bahaya buat kita. Kita nggak boleh tinggal diam, Pak. Kita harus ke rumahnya Raka untuk menanyakan ini langsung. Tapi jangan terburu-buru, kita pastikan dulu dari mana asal makanan itu. Ya, Bu, kalau memang dari dia, kita langsung lapor ke Pak RT saja. Itu lebih baik, Pak. Tapi kita harus cepat, jangan sampai ada korban lain. Beberapa warga yang merasa sakit akibat makanan Raka berkumpul di depan rumahnya. Mereka mengetuk pintu dengan keras memanggil Raka untuk keluar. Raka, keluar kamu. Kami harus bicara. Ada apa ini? Kenapa semuanya datang ke sini? Kami tahu kenapa. Semua ini gara-gara kulit ayam yang kamu jual itu. Banyak dari kami yang sakit setelah memakannya. Sakit? Itu gak mungkin. Kulit ayam yang aku jual pasti aman kok. Aman dari mana? Aku sendiri sampai harus bolak-balik ke kamar mandi loh. Perutku melilit parah setelah makan kulit ayam itu. Mungkin itu bukan dari kulit ayamku. Bisa jadi makanan yang lain yang kalian makan sebelumnya. Jangan banyak alasan kamu, Raka. Semua yang sakitnya punya kesamaan. Mereka beli kulit ayam dari kamu, tahu nggak? Raka, kami nggak datang untuk ribut. Kami cuma ingin tahu bahan apa saja yang kamu pakai untuk jualan itu.
Jujur saja Raka. Aku pakai bahan biasa aja kok, sama seperti penjual yang lainnya, nggak ada yang aneh. Kalau gitu izinkan kami lihat dapurmu. Kami ingin memastikan sendiri. Lihat dapurku, untuk apa? Itu urusan pribadiku. Kalau kamu nggak sembunyiin apa-apa, kamu nggak perlu takut. Atau kamu mau kami laporkan ke Pak RT sekarang? Alah, terserahlah. Orang dapur-dapur saya kok, kalian yang sibuk sih. Udah sana kalian pergi. Atau kamu mau saya panggilkan polisi, ha? Ah, malah berani mengancam kami juga ya? Sebelum kamu laporkan ke polisi, saya laporkan duluan kamu ke Pak RT. Ayo semuanya, kita lapor ke rumah Pak RT. Setelah kejadian dengan warga, Raka masuk ke dalam rumah dengan wajah penuh kecemasan. Istrinya yang sedang membereskan dapur memandangnya dengan khawatir. Ada apa di luar tadi? Kenapa warga ribut-ribut di depan rumah kita, Pak? Gak ada apa-apa, mereka cuma salah paham soal daganganku, Bu. Salah paham? Tapi kenapa sampai mereka datang ramai-ramai seperti itu? Apa mereka sakit setelah makan kulit ayam yang Bapak jual, Pak? Sudahlah, Bu. Jangan ikut campur. Mereka itu hanya mencari alasan untuk menjatuhkan aku. Aku nggak salah apa-apa kok. Bapak, aku nggak bermaksud menyalahkan Bapak. Aku hanya khawatir, Pak. Kalau benar ada yang sakit karena dagangan kita, itu artinya kita harus berhenti, Pak. Jangan sampai semua itu jadi lebih buruk. Ibu nggak ngerti ya, kalau aku itu berhenti sekarang, kita nggak akan punya penghasilan. Bagaimana kita itu bisa makan? Aku harus terus jualan, Bu, apapun resikonya. Tapi Pak, ini soal kesehatan orang lain. Aku nggak mau keluarga kita itu hidup dari uang yang berasal dari kebohongan dan membahayakan orang lain, Pak. Aku nggak punya pilihan lain, Bu. Dan aku nggak butuh nasihat lagi. Lebih baik Ibu diam dan biarkan aku urus ini sendiri ya. Dewi terdiam menahan air matanya. Ia merasa kecewa tetapi tidak tahu harus berbuat apa untuk menghentikan suaminya tersebut. Dalam hatinya, ia mulai memikirkan cara untuk mencegah hal yang buruk yang akan terjadi, tanpa membuat Raka marah lebih jauh lagi. Namun ternyata keesokan harinya, para warga dan Pak RT langsung menegur Raka di lapaknya. Raka, kami datang ke sini bukan untuk mencari masalah atau membuat keributan, tapi usaha yang kamu jalani ini sudah membuat resah para warga di lingkungan kita ini. Banyak warga yang sakit perut, bahkan harus dirawat ke klinik karena mengkonsumsi makanan yang ada di lapakmu itu. Kini harus segera dihentikan demi kebaikan semua orang. Apa maksudnya ini, Pak RT? Saya cuma cari nafkah buat keluarga saya, bukan untuk menyusahkan siapapun. Kalau ada yang sakit ya itu urusan mereka, bukan urusan saya sih. Jangan sembarangan nuduh tanpa bukti yang jelas ya, Pak RT. Nuduh? Kalau memang daganganmu itu nggak bermasalah, kenapa tiap orang yang makan di sini pasti sakit perut atau muntah-muntah? Kami punya bukti, Raka. Semua orang tahu kamu itu nggak pakai bahan-bahan yang layak untuk makanan. Halah, mungkin kalian aja yang nggak cocok sama makanan yang saya buat. Jangan seenaknya menuduh usaha orang ya. Saya itu kerja keras buat ini semua dan nggak ada yang dirugikan. Raka, kami sudah mencoba untuk bicara baik-baik dengan kamu, berharap sadar dan memperbaiki usahamu itu. Tapi kalau kamu masih nggak mau dengar, kami nggak akan tinggal diam. Kami akan melaporkanmu ke pihak yang berwenang biar ada tindakan yang tegas. Ini peringatan yang terakhir ya, Raka. Kami tidak mau masalah ini malah besar dan merugikan semua pihak. Hentikan usahamu sebelum ada tindakan lebih lanjut. Kami hanya ingin semuanya berjalan dengan damai dan tertib. Silakan saja kalau mau lapor. Saya nggak takut sama siapapun. Ini usaha saya kok, dan nggak ada yang bisa melarang saya untuk mencari nafkah dengan cara saya sendiri. Kamu terlalu keras kepala, Raka. Padahal kami hanya ingin semuanya itu selesai tanpa perlu ribut-ribut. Kalau sudah begini, jangan salahkan kami. Kalau nanti ada konsekuensi yang lebih besar ya. Kami sudah memberikan kesempatan berkali-kali. Kamu pikir kami datang hanya untuk mengganggu? Tidak, Raka. Ini soal keselamatan semua orang yang ada di sini. Dewi mendengar kalau Pak RT dan para warga menegur Raka di lapak jualannya. Dewi kembali memperingatkan untuk berhenti dan dia berharap agar kali ini suaminya akan mendengarkan nasihatnya. Bapak, apa yang sebenarnya terjadi tadi di lapak? Warga datang ke sana dengan marah-marah kan, Pak? Bahkan Pak RT juga ikut bicara. Aku takut, Pak, kalau sampai ada masalah besar, bagaimana nasib kita nanti, Pak? Ibu nggak usah ikut campur soal ini ya. Kan aku sudah bilang kemarin, mereka cuma iri lihat usaha kita itu sukses dan laris, Bu. Itu aja mereka nggak ada bukti nyata kalau dagangan kita itu bikin orang sakit. Mereka hanya cari alasan untuk menjatuhkan kita, Bu. Tapi Pak, nggak ada salahnya kalau kita itu berhenti sebentar dan introspeksi diri. Aku takut kalau cara
kita ini malah membawa dampak yang buruk buat keluarga kita. Kalau sampai ada yang melaporkan kita, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Dengar ya Bu, udah susah Pak. Dengar ya Bu, aku sudah susah payah bangun usaha kita ini dari nol. Aku nggak akan berhenti. Aku tidak akan berhenti hanya karena omongan orang yang nggak suka lihat kita maju. Mereka cuma iri sama keberhasilan kita. Itu aja. Aku cuma ingin yang terbaik untuk keluarga kita, Pak. Aku takut azab akan datang. Kalau kita itu terus begini, mencelakai orang lain demi keuntungan, itu tidak benar, Pak. Udahlah Bu, jangan bahas ini lagi. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku nggak butuh nasihat yang nggak berguna. Tapi Pak, kalau kita nggak mau mendengar nasihat siapapun, bagaimana kalau nanti situasinya jadi semakin buruk? Bukan lebih baik kita berhati-hati daripada menyesal? Ibu ini kok malah bikin suasana tambah ribet toh Bu? Aku sudah bilang nggak ada masalah dengan apa yang aku lakukan. Semuanya akan baik-baik saja. Percayalah. Percaya? Aku ingin percaya tapi hati ini terus gelisah, Pak. Pak, tolonglah dengarkan aku kali ini saja. Oh, terserahlah. Istri kok cerewetnya banget sih. Daripada dengar kamu ngoceh terus, mending aku nyiapin kulit bahan buat besok. Kenapa penggorengan ini tiba-tiba rusak lagi ya? Apa karena minyak plastiknya yang aku pakai? Ah, nggak mungkin. Memang penggorengannya itu bisa rusak ya. Tapi minyak ini justru bikin hemat dan nggak pernah bermasalah sebelumnya. Aduh, kenapa jadi begini toh? Kalau wajarnya terus rusak gini, gimana aku bisa jualan dan dapat uang? Tapi nggak apa-apa, aku masih punya cara lain untuk tetap goreng kulit ayam ini. Usaha nggak boleh berhenti hanya karena masalah kecil seperti ini. Namun Raka tetap saja melanjutkan membuat kulit ayam crispy-nya dengan cara yang curang. Kok minyaknya jadi aneh begini ya? Warnanya terlalu hitam dan bau plastiknya lebih menyengat dari biasanya. Tapi nggak apa-apalah, yang penting masih bisa dipakai untuk goreng kulit ayam. Pembelinya mana peduli sama hal-hal yang seperti ini. Raka menambahkan kulit ayam ke dalam penggorengannya, tiba-tiba minyak mulai meluap, membuatnya sangat panik. Waduh, apaan ini? Kenapa minyaknya meletup-letup ya? Kayak mau meledak. Aku harus cepat-cepat matikan kompornya sebelum semuanya kacau. Tapi gimana caranya kalau begini? Mungkin perlu menunggu sebentar sampai minyaknya tenang. Tapi kalau begini terus, bagaimana aku bisa jualan lagi ya? Aku nggak boleh menyerah sekarang. Dan tiba-tiba minyak panas menyambar keluar mengenai tubuhnya Raka. Oh, panas. Aduh, panas banget sih, tolong. Ini sakit banget, seperti tubuhku terbakar. Tolong, siapa aja yang mendengar, tolong. Raka terjatuh terguling-guling di tanah. Rintihannya terus terdengar di sekitar. Kenapa harus aku yang mengalami ini sih? Apa karena aku itu terlalu serakah ya? Tapi aku hanya ingin keluargaku hidup lebih baik. Kenapa semuanya berakhir seperti ini, Toyo? Warga yang mendengar teriakan Raka segera datang ke lokasi dengan sangat panik. Astagfirullahaladzim, Raka, kamu kenapa? Apa yang terjadi di sini? Kenapa tubuhmu terluka seperti itu? Cepat bawa dia ke klinik sekarang juga. Luka bakarnya itu parah sekali. Jangan buang-buang waktu lagi. Ini harus ditangani dengan cepat. Ayo kita angkat dia pelan-pelan. Pastikan dia nggak semakin kesakitan. Kita harus cepat sebelum lukanya makin memburuk. Pak RT, sepertinya kita perlu memanggil ambulans. Luka seperti ini butuh penanganan yang lebih serius di rumah sakit, Pak RT. Betul. Warga lain tolong bantu hubungi ambulans ya secepatnya. Kita harus bertindak secepat mungkin untuk menyelamatkan Raka ini. Di rumah, Dewi menangis terseduh-seduh saat warga mengantar jenazah Raka yang sudah tidak bernyawa. Bapak, kenapa kamu sampai seperti ini, Pak? Aku sudah mencoba mencegahmu berkali-kali, tapi kamu terlalu keras kepala. Apa ini balasan atas semua yang kita lakukan selama ini, Pak? Sabar ya Bu Dewi, kami semua turut berduka cita. Kita semua bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Semoga almarhum diterima di sisinya ya Bu Dewi. Dewi, kami turut prihatin atas kejadian ini. Kami semua ada di sini untuk mendukung Ibu. Jika ada yang bisa kami bantu, katakan saja. Saudara-saudara sekalian, kita semua menyaksikan apa yang terjadi pada Raka. Ini adalah pelajaran yang penting bagi kita untuk tidak serakah dan curang dalam mencari rezeki. Apapun yang kita lakukan, kejujuran harus selalu diutamakan demi kebaikan bersama. Benar sekali Pak RT, apa yang dialami Raka adalah pengingat bagi kita semua bahwa rezeki yang baik hanya datang dari cara yang halal. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi di masa depan. Dan kita harus saling mengingatkan kalau ada yang berbuat curang, jangan biarkan. Kita harus bersatu untuk menjaga lingkungan kita tetap aman dan sehat.